Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, siasat Sintayong jelang mini turnamen hadapi 3 kontesan Piala Dunia U20. Jelang Piala Asia Dirtek PSSI bicara amunisi baru Timnas U20. Tak lagi jadi pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo puji Sintayong setinggi langit. Jelang Piala Asia Dirtek PSSI bicara amunisi baru Timnas U20. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan ada peluang pemain baru yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023. Itu opsi untuk menyiasati beberapa pemain yang belum datang ke TC di Jakarta. Sebab saat pendaftaran skuad sementara, ada 50 nama yang diserahkan ke AOC. Selain itu, mereka dibutuhkan saat laga uji coba lawan Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala pada 17 hingga 22 Februari mendatang. Di sisi lain, para pemain tersebut juga harus menjalani medical check-up terlebih dahulu untuk diserahkan ke pihak AOC jelang Piala Asia U20 2023, yakni pada 1 hingga 18 Maret nanti di Uzbekistan. Di sisi lain, PSSI terus mengupayakan nama-nama yang sebelumnya telah masuk ke 30 daftar pemain yang telah dipanggil Sintayong. Mini turnamen lawan 3 peserta Piala Dunia U20 2023 akan disiarkan di TV nasional. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah turnamen mini yang rencananya akan digelar di SUGBK pada 17 hingga 21 Februari 2023, yaitu melawan Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru. Dalam turnamen ini, Indosiar dan Video akan menayangkan secara langsung dan live streaming turnamen mini yang melibatkan Timnas Indonesia U20 dan 3 peserta Piala Dunia U20 2023. Dalam hari pertama turnamen mini atau 17 Februari 2023, Selandia Baru akan melawan Guatemala pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Live streaming di Video. Sementara Timnas Indonesia U20 menjamu Fiji pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan live di Indosiar dan live streaming Video. 2 hari berselang, Fiji bakal berhadapan dengan Guatemala pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Timnas Indonesia U20 kontra Selandia Baru pukul 19.30 WIB akan disiarkan live Indosiar dan live streaming di Video. Demi carikan lawan mumpuni untuk Timnas Indonesia, PSSI rogoh kocek dalam untuk FIFA Matchday. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menginginkan Timnas Indonesia memanfaatkan FIFA Matchday pada Maret 2023. Dia mengakui pihaknya harus merogoh kocek serta memanfaatkan jasa agen ketika mencari lawan, terutama yang memiliki ranking FIFA 100 ke atas. Menurut Indra, negosiasi uang bayaran untuk mendatangkan tim-tim berkualitas di FIFA Matchday memang tidak bisa dihindarkan. Apalagi mereka biasanya memiliki agen, namun dia enggak membocorkan kisaran harganya. Penuhi standar, Sintayong jamin Asnawi Backwalam sukses di Korea. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara terkait karir Asnawi Backwalam di Korea Selatan. Sebelumnya, Sintayong pun mengungkapkan bila Asnawi jadi pemain yang menarik perhatiannya sejak pertama kali melihat video. Alasan itulah yang ia pakai saat merekomendasikan Asnawi ke Ansan Greeners pada 2021 lalu. Bahkan Sintayong sampai menjamin performa Asnawi bakal moncer. Asnawi pun berhasil membuktikan bila gaya mainnya cocok di Korea Selatan. Menurut Sin, dengan sepak bola Korea yang bernyali, Asnawi memang cocok berkarir di negeri gingseng. Sintayong juga menyatakan bahwa Asnawi bisa jadi penyambung lidah ke pemain lain, di mana Asnawi membantu menerjemahkan maksud Sintayong kepada rekan-rekan timnya di Timnas Indonesia. Tim makin kuat, Sintayong tinggal tunggu 2 pemain mudanya bergabung ke Timnas Indonesia. Sintayong masih menunggu 2 pemain mudanya yang masih berada di luar negeri untuk bergabung dengan pemain Timnas Indonesia U20, yakni Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand. Jika 2 pemain tersebut datang sebelum Piala Asia U20 bergulir, pelatih asal Korea Selatan ini yakin timnya akan kuat, sehingga menghadapi lawan di level Asia ataupun dunia akan lebih siap. Dalam hal ini, Sintayong menyebut bahwa Marcel merupakan pemain yang cukup lihai dalam membaca situasi. Marcelino juga dinilai memiliki skill individu yang mumpuni untuk membantu tim membangun serangan atau kembali. Maka dari itu, Sintayong memang menyebutkan bahwa tanpa adanya 2 pemain itu, skuadnya masih kurang lengkap. Muda berbahaya, Marcelino Ferdinand dikagumi pemain senior Liga 1. Pemain Rans Nusantara FC Makan Konate menceritakan pengalamannya berlatih bersama Marcelino Ferdinand saat masih membela Persebaya. Dari sudut pandangnya, pesepak bola asal Jakarta itu merupakan pemain muda yang permainannya sudah seperti senior. Hal itu diungkapkan Konate saat memilih susunan 11 utama pemain favoritnya.
Marcelino menjadi satu-satunya pemain di bawah usia 20 tahun yang dipilihnya. Ya, Konate mengaku kagum dengan etos kerja dari Marcelino Ferdinand. Pesepak bola asal Bali itu juga menyebut punggawa timnas Indonesia tersebut mampu menyesuaikan diri dan mengikuti pola latihan pemain-pemain senior. Padahal usianya masih begitu belia. Lebih lanjut lagi, Konate menyebutkan atribut-atribut apa saja yang dimiliki oleh Marcelino Ferdinand. Dia mengatakan adik dari Octavianus Fernando itu legiun muda yang permainannya cukup dewasa, sampai-sampai hampir menyerupai pemain senior. Elkan Bagot masih berjuang dapatkan menit bermain di klub barunya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan kesempatan untuk debut bersama Cheltenham Town FC saat menghadapi Cambridge United di lanjutan League One. Pemain kelahiran Inggris tersebut kembali hanya mengisi bangku cadangan Cheltenham Town FC. Meski begitu, klubnya berhasil memastikan kemenangan dengan skor 2-1. Cheltenham tercatat melakukan 3 pergantian pemain di laga kali ini. Namun, Robin memutuskan untuk tetap mempertahankan 3 bek utamanya untuk tampil di sepanjang pertandingan. Full support dari Presiden Madura United, Ronaldo siap jajaki Liga Turki. Penyerang muda timnas Indonesia Ronaldo Kuateh memutuskan untuk hijrah ke Turki dan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Turki Bodrumspor AS. Meski Madura United ditinggalkan, Presiden Madura United Ahsanul Kossasi tetap mendukung penuh Kuateh untuk berkarir di luar negeri. Dirinya pun berharap Kuateh akan selalu menjadi pemain kebanggaan keluarga dan seluruh Indonesia. Semoga indah jalan hidup sepak bola Mucong. Doa kami dari Madura United dan Indonesia. Tulis Ahsanul Kossasi di Instagram. Tak lagi jadi pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo puji Sintayong setinggi langit. Park Hang-seo dan Sintayong sempat terlibat perang psikologis pada Piala AFF 2022 lalu. Namun lagi-lagi, Park Hang-seo membantah jika ada perseteruan antara keduanya. Ia lantas mengatakan tidak perlu meremehkan Sintayong atau pelatih lain dalam sebuah wawancara. Bahkan Park Hang-seo memuji dan mendoakan Sintayong untuk mendapatkan hasil terbaik di Piala Dunia U20 2023. Rumit, Sintayong tidak buka pintu maaf kepada pelatih Persija. Juru taktik timnas Indonesia Sintayong terang-terangan mengaku tidak mau memaafkan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang menyebutnya seperti badut karena menjadi bintang iklan walaupun Thomas Doll telah meminta maaf. Sintayong menilai omongan Thomas Doll yang menyerang pribadinya tetap keliru. Saya berharap Persija bisa berprestasi dengan baik, tetapi jika dipermasalahkan satu persatu tentang saya tidak bisa diam, kata Sintayong. Jelang mini turnamen internasional Guatemala U20 antusias lawan timnas Indonesia U20. Skuad Guatemala U20 menjadi salah satu calon lawan timnas Indonesia U20 besutan Sintayong di turnamen mini sebagai persiapan Piala Dunia U20 2023. Timnas Guatemala U20 menyambut hangat pertandingan lawan Indonesia ini. Diklaim turnamen mini menjadi persiapan bagus untuk mematangkan skuad demi menghadapi Piala Dunia U20 nanti. Adapun timnas Guatemala U20 kabarnya memboyong 18 pemain ke Indonesia untuk turnamen tersebut. Siasat Sintayong jelang mini turnamen hadapi 3 kontesan Piala Dunia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong terus mengasah skill anak asuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengasah finishing atau penyelesaian akhir para pemainnya. Hal itu diketahui via tayangan YouTube PSSI pada Rabu 15 Februari. Terlihat dalam video itu, para pemain depan dilatih menembak. Mereka disuruh untuk melakukan shot bola ke gawang yang dijaga oleh para kiper. Memang aspek finishing menjadi salah satu sorotan Sintayong dalam TC kali ini. Hal itu agar pemain bisa menciptakan gol sebanyak mungkin. Sebelumnya latihan penyelesaian akhir juga digelar setelah timnas Indonesia U20 mengalahkan Persijayot walau menang 3-1. Sintayong pun masih belum puas dengan finishing anak asuhnya.